Setiap kali saya berulang tahun, Mama selalu memasak misoa spesial untuk saya. Dan itu terus terjadi. Bagi saya, itu sesuatu yang saya nanti-nantikan di hari ulang tahun saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau saya bangun pagi di hari ulang tahun saya, akan ada semangkok misoa lezat menanti saya. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 14 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali kita bertemu di tahun yang baru ini bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, setiap kali saya berulang tahun, Mama selalu memasak misoa spesial untuk saya. Sebetulnya bukan cuma buat saya, tetapi semua orang di rumah kami pasti akan diberi misoa spesial di hari ulang tahunnya. Dan itu terus terjadi. Bagi saya, itu sesuatu yang saya nanti-nantikan di hari ulang tahun saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau saya bangun pagi di hari ulang tahun saya, akan ada semangkok misoa lezat menanti saya. Saya tidak ragu-ragu lagi karena mama saya sudah membuktikan selama 40 tahun ini dia tidak pernah lalai. Nah, dalam kisah kita hari ini kita melihat seorang kusta yang disembuhkan Yesus. Sebetulnya ada banyak kisah penyembuhan di Alkitab. Tetapi orang kusta ini menarik karena ketika dia datang pada Yesus, dia ragu. Dia mulai dengan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ya, ada embel-embelnya, "Kalau engkau mau."
Kalau nggak mau, ya udah deh, nggak apa-apa, aku pasrah. Kenapa penderita kusta ini begitu minder? Kenapa dia ragu? Kalau kita melihat situasi zaman Yesus, kita akan bisa memahami. Karena zaman itu kusta dianggap sebagai penyakit yang mengerikan, yang mudah menular dan belum ada obatnya. Maka kalau seseorang menderita kusta, dia segera diisolasi dan dia dikucilkan dari masyarakat. Tidak ada yang mau mendekati dia, ngobrol sama dia, karena zaman itu belum ada APD. Maka wajar kalau orang kusta ini ragu, karena dia sudah terbiasa dikucilkan. Maka dia bertanya-tanya, mau gak ya Yesus menyembuhkan aku? Tetapi tentu kita tahu jawabnya, Yesus mau. Dia segera mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta itu. Kasih Yesus begitu besar. Yesus mau menyembuhkan orang kusta itu. Yesus mau menyembuhkan setiap orang yang datang kepadanya. Kita sekarang sudah hampir 1 tahun hidup bersama corona. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini mungkin masa-masa sulit bagi kita semua. Tetapi apakah kita masih tetap percaya pada Yesus? Apakah kita masih tetap yakin bahwa Dia mau mengulurkan tangan dan menjamah kita? Tentu pertolongan Yesus datang dengan caranya Yesus, bukan dengan cara kita. Rancangan Tuhan jauh di atas rancangan kita. Tetapi kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan mau menolong kita, dan bahkan saat ini pun Dia sedang mulai bekerja. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka kita percaya bahwa ada suatu kebaikan Tuhan di balik semua pandemi ini. Kalau orang kusta itu dia hidup di tahun 30 Masehi. 30 Masehi ya, karena ini kan masih Markus bab pertama, berarti Yesusnya baru mulai melayani, berkarya. Kita sekarang hidup di tahun 2021. Sudah ada rentang waktu 2000 tahun di antara peristiwa orang kusta dan kita. Dan di dalam waktu 2000 tahun itu, Allah terus bekerja. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia membuktikan terus-menerus kasih-Nya, kesetiaannya. Dia tidak pernah lalai, tidak pernah ingkar janji. Dalam 2000 tahun itu, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kasih-Nya nyata di dalam masa 2000 tahun itu. Maka harusnya kita bisa semakin percaya bahwa Allah mau dan sanggup menolong kita. Kalau orang kusta itu ragu, wajar, karena dia belum tahu siapa Yesus. Tetapi kita sudah tahu, dan kita sudah melihat bukti panjang selama 2000 tahun. Saya saja yang melihat bukti kesetiaan mama saya selama 40 tahun masak misoa, saya bisa yakin bahwa setiap saya ulang tahun pasti mama saya tidak akan pernah lupa. Apalagi 2000 tahun. 40 tahun saja sudah cukup membuat saya yakin, apalagi 2000 tahun. Maka sobat Fresh Juice, jangan ragu lagi. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Kita mau belajar dari orang kusta ini. Kalau kita lihat, dia datang kepada Yesus. Dia berlutut di hadapan Yesus. Dia merendahkan diri, menyadari bahwa dia tidak layak, tidak pantas. Dan dia memohon pertolongan Tuhan. Mari di masa pandemi ini kita juga datang pada Yesus. Kita berlutut merendahkan diri kita, menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan keadaan ini. Dan kita memohon pertolongan Tuhan.
agar kita semua bisa melalui badai pandemi ini dengan baik? Sobat Fresh Juice, sayang sekali bahwa di masa-masa pandemi ini, di saat seharusnya kita mencari Tuhan dan datang pada Tuhan memohon pertolongannya, tingkat kehadiran umat di gereja, di persekutuan-persekutuan doa malah menurun. Banyak umat yang tidak lagi hadir dalam pertemuan ibadah baik itu online maupun offline. Alasannya, kalau online gak rame, kalau online beda rasanya, gak dapet feel-nya, ya, dan banyak alasan lain. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup dan terus bekerja. Bagi Yesus, online atau offline, Dia tetap bisa mengulurkan tangan dan menjamah kita. Tentu kita berharap kita bisa lagi beribadah secara offline, tatap muka satu dengan yang lain. Tetapi jangan sepelekan ibadah online. Selama kita belum bisa bertemu tatap muka, tetaplah mencari Tuhan, tetaplah beribadah kepadanya. Jangan bergantung pada perasaan kita, gak ada feelingnya, gak enak, gak mood. Tetapi pandanglah Yesus, karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami, yang telah membuktikan kasih-Mu kepada umat manusia. Tolonglah kami di masa-masa sulit ini. Kami mau datang kepadamu, berlutut di hadapan-Mu, dan memohon pertolongan-Mu. Kami gak mau menjauh daripadamu, tetapi kami mau terus mencari Engkau dan merindukan Engkau. Lindungi kami dan jagai kami Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 14 Januari 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Makan mie semuanya, Oma. Enak banget. Enak. Yummy.